Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di pertemuan ke-10 di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Pada pertemuan ke-10 ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang membahas tentang grafik user interface ya pada pertemuan 9 kemarin. Kemudian kita lanjut ke materi hari ini, yaitu tentang pembuatan komponen antar muka grafis. Oke, dari sini kita sudah mengetahui ya bahwa dari awal pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang apa itu interaksi manusia dan komputer. Intinya sih interaksi manusia dan komputer ini adalah bergelut di bidang appearance atau penampilan dari sebuah aplikasi gitu ya. Bagaimana supaya aplikasi ini dapat terlihat lebih menarik dan sesuai dengan porsinya seperti itu. Jadi nanti akan terjadi interaksi antara manusia dengan komputer itu dapat berjalan dengan sesuai yang diharapkan kayak gitu. Nah, kita fokus di tampilannya untuk hari ini. Jadi analoginya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman punya seorang teman gitu ya, kalian punya seorang teman, terus dia suka berpakaiannya selengean gitu. Misalnya atasan pakai batik sama blazer gitu, kemudian bawahnya itu pakai kolor bola, lalu alas kakinya pakai sendal swallow gitu misalkan, terus dia pakai peci. Apakah itu terlihat menarik atau tidak bagi teman-teman? Pasti jawabannya mungkin kurang menarik. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan porsi dia gitu ya. Pakaian yang digunakan itu tidak mencerminkan bahwa dia orang yang normal gitu. Maka mungkin teman-teman juga akan berpikir dua kali apakah mau berteman dengan dia atau tidak. Kayak gitu. Dan begitu juga aplikasi. Kalau teman-teman menemukan sebuah aplikasi yang dimana tampilannya itu acak-acakan, teman-teman mau cari fungsi tertentu di aplikasi itu susah gitu. Itu membuat teman-teman jadi malas buat menggunakan aplikasi tersebut. Gitu kan ya. Nah, itu gunanya kita belajar EMK, yaitu untuk menempatkan fungsi-fungsi ataupun tampilan-tampilan dari aplikasi ini menjadi lebih baik gitu, sesuai dengan tempatnya sesuai dengan porsinya masing-masing. Kayak gitu. Di sini juga kan dikatakan ya, salah satu kriteria penting
agar program aplikasi yang kita buat itu mempunyai sifat ramah dengan pengguna user adalah aplikasi tersebut harus mempunyai tampilan yang menarik perhatian user. Itu kan di sini berarti intinya kita lebih ke friends atau tampilan dari sebuah aplikasi tersebut. Seperti itu. Kemudian komponen antarmuka grafis. Pembuatan komponen. Di sini kita akan membahas tentang pembuatan cara bikin antarmuka ya. Terus komponennya apa saja gitu dalam membuat antarmuka grafis. Nah, komponen antarmuka grafis itu ada beberapa ya. Kita harus tahu dulu bahwa antarmuka itu ada dua. Ada berbentuknya teks, ada berbentuknya grafik. Kalau kemarin kan kita bahas teks itu berarti CLI ya, Command Line Interface, kemudian grafik itu Graphic User Interface. Nah, di sini kita akan lebih membahas ke yang mode grafik gitu. Nah, komponen-komponen apa aja yang biasanya sering digunakan gitu dalam mode grafik ini, diantaranya ada tombol, kemudian text fill, text area, spin box, checkbox, tombol box, list box, combo box, dan label box gitu ya. Mungkin ya teman-teman sering lihat juga. Tombol ya sama seperti tombol biasa kan, kita bikin tombol, kemudian text fill itu biasanya untuk isi teks. Text area juga sama untuk mengisi teks, cuman bedanya kalau text fill itu biasanya lebih luas size-nya gitu, ukurannya. Kayak teman-teman kalau mengisi alamat, kalau di Visual Basic itu ada text fill biasa digunakan buat komentar ataupun alamat, biasanya menggunakan text fill. Text area itu biasanya digunakan untuk ngisi kayak nama, name gitu ya, pokoknya yang singkat-singkat aja. Spin box itu adalah untuk biasanya tanggal atau pemilihan angka gitu ya. Misalnya kalau ada tanggal kan kita dipilih ada tombol panah ke atas atau tombol panah ke bawah gitu. Lalu checkbox adalah untuk memilih beberapa item sekaligus gitu. Biasanya bentuknya kotak, kemudian kita bisa dicek beberapa kotak sekaligus. Kalau tombol radio adalah satu gitu. Misalnya kalau checkbox ini misalkan kita milih hobi kan ada beberapa ya, kita misalkan satu orang tuh bisa nyampe 2-3 hobinya. Nah, itu bisa dipilih semuanya. Nah, kalau tombol radio itu hanya bisa dipilih satu saja. Misalnya gender itu kan laki-laki, perempuan. Kita tidak bisa memilih dua-duanya. Nah, itu biasanya menggunakan tombol radio. Biasanya bentuknya bulat gitu. Lalu listbox adalah daftar itu ya, bentuknya kotak kemudian daftar. Kita bisa milih juga. Combo box juga sama, pilihan label box juga untuk memberikan label terhadap komponen dalam desain grafis tersebut. Biasanya seperti itu. Nanti kita lihat contohnya. Nah, tombol tekan digunakan untuk mengaktifkan suatu aktivitas apabila tombol tersebut akan ditekan menggunakan mouse. Ya. Tombol seperti tombol biasa. Gitu kan. Jenis tombol itu diklik, kemudian akan terlihat bahwa seolah-olah tombol itu masuk. Seperti itulah namanya tombol ya. Teman-teman sudah pasti tahu apa itu tombol. Nah, contohnya gini ya, ada tombol OK, cancel, ini tombol namanya. Lalu text fill. Nah, text fill itu seperti ini. Contohnya, ini text fill nih, di search ya. Itu kita bisa ngetikkan. Cuman biasanya jangkauannya lebih luas gitu. Jadi bisa tekan enter, biasanya seperti itu. Text fill. Lalu text area itu seperti ini nih kotak seperti ini kan, ini adalah text area tuh. Lalu ada lagi spin box. Nah, spin box seperti ini, tanggal. Jadi kalau kita lihat di mana ya, nah seperti ini kayaknya. Pokoknya spin box itu untuk memilih gitu ya. Jadi ini kan ada tanggal, ada jam, kita tinggal dipilih, klik atas, klik bawah. Itu spin box namanya. Jadi terus berputar. Lalu checkbox seperti ini kan. Tadi seperti saya bilang, bisa melakukan beberapa pemilihan item secara sekaligus. Checkbox. Lalu tombol radio, pilihan gitu ya, portrait, landscape, atau kalau dalam gender pria, wanita gitu. Bentuknya seperti ini. Tombol radio. Lalu listbox adalah seperti ini nih.
drop down seperti ini ya ke bawah. Jadi kita tinggal pilih salah satu, ini dinamakan dengan list box. Lalu combo box. Combo box adalah seperti ini nih. Kalau list box kan tadi langsung kotak ya, kita tinggal ke bawah, dipilih, karena langsung terdaftar gitu, ada daftar itemnya yang bisa kita pilih. Kalau combo box itu bentuknya satu seperti ini, kemudian saat kita ingin memilihnya, kita klik si garis ini nih, klik si tombol panah ke bawah ini, nanti akan muncul beberapa pilihan. Combo box itu namanya. Nah, label box itu seperti ini. Label box itu misalkan ada di sini contohnya. Ya kita memberikan label gitu. Jadi misalkan ini nih, nah ini label box nih, font, position, underline gitu kan. Ini adalah dinamakan dengan label box. Jadi untuk pemberian label terhadap suatu item atau komponen di dalam desain tersebut, itu dinamakan dengan label box. Nah, itu adalah beberapa komponen yang sering digunakan ya dalam Visual Basic, karena kita fokusnya ke Visual Basic kemarin untuk contohnya, yang sering digunakan untuk mendesain sebuah tampilan. Label box, combo box, list box, tombol radio, checkbox, pinbox, text area, text field. Teman-teman, itu komponen-komponen yang sering digunakan untuk melakukan desain pada sebuah aplikasi. Kalau Visual Basic itu fokusnya ke aplikasi bisnis. Jadi bentuknya bukan internet tapi intranet. Biasanya digunakan untuk bikin aplikasi kasir, seperti itulah. Jadi yang tidak nyambung ke internet, aplikasi bisnis. Lalu ada lagi yang dinamakan dengan mockup. Selanjutnya ya, mockup ini adalah rancangan awal dari sebuah desain. Kalau tadi kan kita belajar tentang komponennya yang digunakan untuk mendesain. Terus misalnya kita punya sebuah project. Project ini adalah permintaan dari konsumen. Lalu konsumen itu punya permintaan ingin bikin sebuah aplikasi sesuai permintaan mereka gitu. Nah, kita kan berarti harus membuat blueprint-nya gitu ya. Kita harus membuat sebuah sketsa awal bagaimana nanti aplikasi ini akan dibuat. Nah, itu bisa dinamakan dengan mockup gitu. Jadi mockup itu adalah sketsa awal sebelum aplikasi itu dibuat gitu. Nanti si konsumennya bisa melihat tuh seperti itukah desain yang dia inginkan atau tidak. Kalau tidak, nanti bisa direvisi lagi gitu ya. Contohnya mockup misalkan seperti ini, kita lihat dulu. Mockup. Mockup website. Misalnya contohnya teman-teman suka bikin baju kelas, seragam kelas kan, di kelasnya masing-masing. Nah, biasanya kan teman-teman suka ngusul ini desainnya seperti ini gitu ya, gambar baju kan, ada gambar baju, terus nanti biasanya ada di gambar bajunya itu ada logo, tulisan, itu kan desain awalnya. Nah, itu bisa disebut juga dengan mockup seperti itu. Nah, jadi desain awal seperti ini gitu kan. Jadi ini seperti sebuah website yang sudah jadi, tapi sebenarnya ini bukan website, tapi ini adalah sebuah desain awal. Itu dia namakan dengan mockup. Jadi mockup itu adalah sketsa atau desain awal dari sebuah aplikasi. Itu namakan dengan mockup. Atau bisa juga dikatakan sebagai prototype gitu ya. Mungkin bisa juga seperti itu. Nah, ini untuk kelebihannya: mengorganisir detail project, menemukan error gitu ya, menerjemahkan ide dalam bahasa, menyampaikan ide ke anggota tim, berbasis desain prescription. Banyak aplikasi yang bisa digunakan ya untuk membuat mockup ini. Kita bisa bikin bisa bikin kertas biasa gitu, dalam kertas, kemudian kita bikin gambar. Kalau yang teman-teman jago gambar atau teman-teman yang jago desain grafis, bisa menggunakan Photoshop atau misalkan Adobe Illustrator kayak gitu. Lalu ada juga aplikasi-aplikasi online yang bisa teman-teman gunakan. Ya, bisa dicari lah, banyak sekarang aplikasi online. Lalu di sini ada tools mockup gitu ya.
ada mock plus, teman-teman bisa dicoba, nanti ada UI Fluida dan juga beberapa fiturnya. Lalu ada Balsam IQ, Mockingbird, Mockup Builder, Make it iPhone gitu ya. Nah, itu adalah beberapa tools dalam mockup. Contohnya mockup itu adalah desain awal untuk sebuah aplikasi yang sebelum kita buat. Jadi untuk disuguhkan ke konsumen kita nantinya. Itu dinamakan dengan mockup. Nah, itu beberapa komponen ya dalam sebuah untuk mendesain sebuah aplikasi yang tadi untuk di dalam Visual Basic gitu ya. Untuk komponen mendesain itu ada yang namanya label, kemudian combo box, checkbox, text box, fill area, fill text itu dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita sudah tahu komponennya, kemudian kita bisa membuat sketsa awalnya, itu yang dinamakan dengan mockup gitu. Nah, itu pertemuan ke-10 tentang komponen desain grafis. Intinya GMK ini adalah kita memperbaiki tampilan awal yang langsung berhadapan dengan user kan. Biasanya mereka melihat dari tampilan awal dulu, dan kita fokusnya di sana untuk GMK ini. Nah, kemudian teman-teman silakan dikerjakan untuk latihan kasus pertemuan 10-nya. Nanti dikumpulkan untuk lebih jelasnya, nanti akan saya jelaskan di grup latihannya seperti apa. Oke?